ada singgasana ratu perempuan, ratu yang sangat cantik. Siapa nama ratu itu? Bilqis. Makanya kadang ibu-ibu ketika anaknya sedang hamil, ya Allah, terpukau terpesona mendengar cerita Ratu Bilqis yang cantik, gantengnya Sulaiman menikah dengan dia. Katanya ingin punya anak gadis cantik seperti Bilqis. Nanti kalau anakku lahir dikasih nama Bilqis, cantik seperti Ratu Bilqis. Begitu anaknya lahir, pesek. Tapi apa boleh buat karena sudah ini ya tetap Bilqis juga. Nanti kalau singgah sana, Bilqis sudah di jalan nih. Bilqis gak lama lagi sampai nih ke istana Sulaiman. Sulaiman raja di raja. Orang barat menyebutnya King Solomon. Kita menyebutnya Nabi Sulaiman. Bahkan kabarnya ada penulis mengatakan kerajaan Sulaiman ini sampai ke Yogyakarta. Makanya di Jakarta disebut dengan Sleman. Biasa. Nabi Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman ingin supaya Bilqis ketika sampai ke kerajaannya terpukau terpesona. Kenapa? Tiba-tiba dia sampai ke kerajaan Sulaiman. Loh, kursiku kok sudah sampai duluan. Aku belum sampai, kursiku sudah sampai duluan. Sulaiman ingin membuat Bilqis kesan pertama begitu menggoda. Nah, hebatnya, romantisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kumpulkan bala tentara. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentara, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis dari kerajaan Sabah ke Palestina? Jauhnya 3000 km, 3 jam naik pesawat. Siapa yang sanggup membawa singgasana Bilqis dari kerajaan Sabah Yaman ke Palestina? Siapa yang sanggup? Qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Jin ifrit angkat tangan. Sulaiman, saya yang akan memindahkan kursi Bilqis. Oke, berapa lama ente bisa? Sa'atika bihi, aku akan bawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Tegak dari tempat duduk 3 detik, 5 detik paling lama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi sampai. Kalau tidak terkena osteoporosis. 5 detik Sulaiman, kursi Bilqis nyampai. Tapi Nabi Sulaiman rasa tidak puas. Dia ingin yang lebih cepat. Oke, kita simpan dulu yang 5 detik. Ada lagi yang lebih cepat? Datang seorang laki-laki, bukan jin, manusia. Namanya siapa? Asif bin Balkhiyah. Asif bin Balkhiyah. Sampai ke Bogor jadi Asif. Asif bin Balkhiyah. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina, dari kerajaan Sabah ke kerajaan Sulaiman. Oke, Asif, kamu bisa berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sampai. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Mata berkedip. Maka yang menang tender pemindahan proyek kursi Bilqis bukan jin. Jadi kalau ada hari ini orang minta sama jin, dia layaknya hidup 3000 tahun yang lalu. Jin, tolong aku jin, kata jin, kami udah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Pemindahan kursi Bilqis saja kami kalah, bro. Ente malah mau minta sama kami, kata jin yang sadar. Tapi yang diminta jin goblok, yang minta orang yang sama. Makanya jin goblok ketemu orang goblok, ya itu hasilnya. Masih minta sama jin. Pilkada, banyak lagi masih calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon DPD, calon masih minta bawa sajen, makin nampan, masih ada di dalam itu. Apa isinya? Bolu, apa, nenas, ada rokok daun. Ternyata bagi jin tidak berlaku no smoking. Masih minta tolonglah, tolong supaya orang ini semuanya milih saya, tolong Pak, tolong. Sesudah itu datang paslon yang lain, tolong juga kami. Akhirnya jin pun bingung, kita mau nolong yang mana ya? Semua minta sama kita nih. Idza sta'anta, kalau minta tolong sama Allah. Kalau nggak sanggup minta tolong sama Allah, minta tolong sama orang yang dekat dengan Allah. Ustaz, anak saya diganggu jin, diganggu setan, minta tolong sama Allah, baca ayat kursi. Tapi orangnya saya belum bisa, minta tolong sama Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Pelatihannya di mana? Di Azikra. Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Provinsi Riau, Ustaz Somad, ini ada salam dari Ustaz Fulan bin Fulan. Dari mana? Dari Azikra. Loh, kok dia kenal saya? Ya, beliau sedang berada di sini. Kami sedang pelatihan Ruqyah internasional. Dihadirkan pakarnya di sana. Pakar Ruqyah internasional, diantaranya namanya Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali, dia kalau mau ngeruqyah orang nggak perlu baca ayat kursi. Kalau ada orang kerasukan di sana, pas dia datang turun dari mobil, dia batuk aja, lari setan. Ayat kursinya sama. Ayat kursi yang dibaca Syekh Abdul Salam Bali dengan ayat kursi yang kita baca sama. Lalu yang beda itu apa? Ada kekuatan. Jadi yang penting itu bukan pistolnya, tapi man behind the gun. Bukan the gunnya, bukan the gun of kelapa muda, itu lain-lain. Bukan gunnya, bukan pistol, tapi orang yang memainkan pistol, yang memainkan itu. Makanya orang zaman dulu itu luar biasa. Suatu ketika adik perempuan dari Raja Baghdad Irak kerasukan setan. Oh,
Akhirnya dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal. Hai Imam Ahmad bin Hanbal, sudilah kiranya datang ke istana karena adik sultan sedang kerasukan setan. Utusan datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Hai Imam Ahmad bin Hanbal, sudikah datang ke istana untuk mengobati adik sultan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku sekarang sedang sibuk. Ulama zaman dulu tidak mau mengemis ke istana tuan raja. Kalau kalian mau, ada acara apa ini? Ini adik sultan kerasukan setan. Oke, stop. Ambil kop, sendal terompah kayu tempat wudhu di hammam, di kamar mandi. Tapak kaki jangan nginjak lantai kamar mandi. Mungkin ada percikan najis, itu membuat was-was setan berbisik dalam hati. Jangan-jangan tadi kena najis, jangan-jangan nanti kena najis, jangan-jangan tadi. Maka untuk menghindari itu, pakai sendal terompah kayu. Ambil terompah kayu dari kamar mandi. Ya, nih. Untuk apa Imam? Bawa aja ke istana. Terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal dibawa ke istana, diletakkan ke dekat adik sultan yang kerasukan setan. Tiba-tiba setannya kabur, sembuh. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 meninggal, lalu kemudian adik sultan kumat lagi. Oh, dibawakan lagi sendalnya. Ini sendal Ahmad bin Hanbal. Setannya malah ketawa. Kami bukan takut sama sendalnya, kami takut sama yang punya sendal, dan kami tahu dia sekarang sudah meninggal dunia. Ternyata kalau orang soleh, sendalnya pun jangankan. Makanya kalau ada mobil-mobil, pejabat mobil, anak buahnya lari potong panting semua. Bapak datang, bapak. Padahal di dalam supirnya aja ketawa. Tapi begitu terdengar kabar orangnya sudah meninggal dunia, orang tidak lagi takut pada mobilnya, orang tidak lagi takut pada. Kenapa? Kekuatan iman Syekh Abdus Salam Bali, kekuatan iman Imam Ahmad bin Hanbal yang luar biasa membuat jin setan ketakutan. Umar bin Khattab, masalaka Umar fajjan qatu. Kalau Umar lewat di suatu lembah, ini ada bukit, ini ada bukit, ini ada lembah. Kalau Umar lewat di suatu lembah, lamasa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Setan akan lewat di lembah yang lain. Setan tidak berani melewati jalan yang dilewati Umar. Kenapa? Karena kekuatan Umar yang luar biasa. Jangan lagi minta sama jin, jangan minta sama setan, minta sama Allah. Kalau tidak sanggup minta sama Allah, cari orang yang dekat dengan Allah, minta dia. Ustaz Somad, tolong ruqyah anak kami. Mohon maaf, bukan bidang saya. Kalau mau ruqyah, ini nomor HP-nya, catat. Kenapa Ustaz nggak mau? Saya udah pernah berapa kali baca, jinnya nggak keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jinnya malah senyum. Masa setan usir setan? Tapi kita jangan putus asa walaupun dia mentertawakan kita. Man dzalladzi yashfa indahu illa biiznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Tetap enggak keluar. Kamu sudah melanggar kode etik. Apa dia? Sesama setan dilarang saling mengusir. Tapi karena doa kepasrahan, tolonglah ya Allah, ini malu di depan jamaah, masa LCM ajinnya nggak keluar. Akhirnya jin, yuk cabut kita, kasihan. Ayo, alhamdulillah Pak Ustaz, berkat doa Ustaz anak kami sembuh, sekarang jinnya kabur. Alhamdulillah. Selamat ya, selamat. Besok malam jinnya datang. Aku kabur dari dia, mau ganggu kamu. Kita sta'anta, kalau kau minta tolong, fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai anakku, ketahuilah wahai adikku, ketahuilah wahai saudaraku, annal ummah, andai semua orang berkumpul, lawi jitama'atil ummah, seandainya mereka berkumpul ala ayyafa'uka bi syai'in, mereka ingin mendatangkan manfaat, mereka ingin membelikan rumah besar, mereka ingin memberikan manfaat, lan yanfa'uka, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat illa bi syai'in qad kataballahu lak, melainkan itu sudah ditetapkan Allah untukmu. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap kepada orang kaya, jangan berharap kepada penguasa, jangan berharap kepada siapapun, berharaplah kepada Allah SWT. Berkumpul orang-orang kaya, berkumpul raja-raja, berkumpul penguasa-penguasa ingin memberikan sesuatu kepadamu, kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Maka semua itu terjadi karena Allah. La haula la quwwata illa billah. Wa in jitama'u, andai semua umat ini berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, mereka ingin memudaratkanmu, mereka ingin menyusahkanmu, mereka ingin menghabisimu, mereka ingin membunuhmu, lam yadurruka, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu, mereka tidak akan dapat membunuhmu, mereka tidak akan dapat memfitnahmu illa bi syai'in qad kataballahu alaik, melainkan itu sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz dalam takdirnya. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50.000 tahun lamanya. Anak muda, jangan kau takut, jangan takut.
Apa yang bisa dilakukan musuh-musuh Allah tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, engkau bersabar, sabarmu akan mendapatkan balasan. Ketakutan tidak membuat orang lama mati, keberanian tidak membuat orang cepat mati. Keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak menunda kematian. Apa yang kau takutkan? Langkahkan kaki kananmu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Teriakan Allahu Akbar. Andai kau mati syahid, Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami harus hidup aku besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku harus mati malam ini ya Allah, biarlah mati. Kematian itu akan menjadi istirahat dari segala perbuatan dosa. Ustaz Somad gak takut mati? Ustaz Somad gak takut mati? Apa yang kutakutkan mati? Andai aku mati, masih ada 1000 Abdul Somad di Az-Zikra yang meneriakkan Allahu Akbar. Itu kan bunyinya Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan gara-gara kita cerita siapapun yang ingin memudaratkanmu kau tidak akan mati, tiba-tiba pulang dari Az-Zikra bawa motor, enggak lihat traffic light lagi, enggak lihat lampu merah, tangkap sama Pak Polisi. Kamu enggak takut mati? Kalau tidak mati kata Allah, tidak mati Pak Polisi. Kita tetap ada usaha ikhtiar. Ting tong ting tong ting tong ting tong, tutup lampu, tutup itu kereta api, tutup, jangan lewat. Ini mobil nyelonong aja. Datang petugas kereta api, kamu mau mati ya? Kalau tidak mati kata Allah, semua ini tidak dapat mematikan.